Bapak Ibu yang mulia, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi kurang kompak. Dalam satu hadis baginda Rasulullah, inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah yatlubuna hilaqad dzikri fa idza atau alaihim wa habbu ra'idahum thumma ba'athu ra'idahum ila sama ila rabbil izzati tabaraka wa ta'ala. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rombongan-rombongan malaikat, pasukan-pasukan malaikat yang tugasnya mencari halakoh-halakoh dzikir, yang tugasnya mencari kumpulan orang-orang yang sedang eling ke Allah. Elingna bisa berbagai cara. Bisa ku istighosah, elingna bisa ku solawatan, elingna ke Allah bisa ku ngaji Quran, elingna ke Allah bisa ku cara ngahadiri kajian, elingna ke Allah bisa ku secara tolabul ilmi. Maka tatkala para malaikat tadi menemukan kumpulan yang sedang eling ke Allah, mereka mengutus sebagian utusannya untuk menghadap kepada Allah. Ketika sampai di hadapan Allah, maka mereka berkata, fayaquluna, malaikat tadi berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ataina, kami telah mendatangi ala ibadin min ibadika, dari sebagian hamba-hambamu, yatluna kitabaka, yang mereka sedang membacakan kitabmu, membacakan Al-Quran. Alhamdulillah tadi di awal, di mukaddimah ini acara sudah dibacakan ayat Quran. Wa yusalluna ala nabiyyika, dan selain mereka membaca Al-Quran, mereka bersalawat atas nabimu. Alhamdulillah tadi kita sudah dibacakan salawat diiringi dengan rebana, dengan hadroh. Wa yas'aluna kali akhiratihim wa dunyahum, dan mereka kumpul untuk keselamatan dunia dan akhirat mereka. Maka apa kata Allah? Mendengar daripada perkataan malaikat tadi, Allah mengatakan ghasyuhum rahmati. Maka perintah Allah kepada malaikat, selimuti mereka semua dengan rahmatku. Maka malaikat tadi yang mengatakan, fayaquluna, malaikat berkata, ya Rabbana inna fihim fulana innama takahum i'tinaqan. Mereka tadi mengatakan, ya Allah, di kumpulan tadi ada si fulan. Si fulan mah datang nate kapaksa. Padahal dununganana keur ngahadiran dina eta kumpulan, manehna supir jadi kapaksa we milu ngadengekeun. Kapaksa hadirna, Pak. Lain karena Allah, lain karena ingin mengharap ridho Allah. Maka apa kata Allah? Ghasyuhum rahmati. Allah menguatkan lagi, mentaukidkan lagi perintah untuk selimuti dia dengan rahmatku juga. Kata Allah, fahumul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah para ahli majlis yang tidak akan pernah rugi berkumpul bersama mereka. Hadirin yang mulia, ibu-ibu, halo. Kemana ini ibu-ibu, suaranya ada tidak ini? Jika narunutan ibu-ibu mah kayaknya sakinah ini, Pak. Ya. Udah mulai ngantuk kayaknya. Biasanya kalau memang masuk masjid nggak lama langsung ngantuk, ya, karena ada sakinah. Hadirin yang mulia, ketika Rasul sedang buat majelis, ada satu pemuda datang ke majelis Rasul. Saat pemuda tadi masuk, wajah Rasul seketika berubah. Yang tadinya rautnya seperti orang bergembira, marah-mai, seketika ketika datang pemuda tadi, wajah Rasul berubah menjadi merah. Dan sahabat memperlihatkan, dan sahabat melihat perubahan wajah Rasul tadi. Si pemuda tadi duduk kemudian di majelis Rasulullah SAW sampai akhir majelis. Ketika selesai majelis, wajah Rasul kembali kepada semula. Wajahnya merona seperti orang bergembira. Maka tatkala majlis tadi bubar, sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Ketika kami melihat ada pemuda yang masuk ke majlis kita, wajahmu berubah menjadi merah.
Tetapi sekarang wajahmu kembali merona bercahaya seperti orang gembira. Apakah jawab Rasul? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa pemuda yang tadi yang datang ke majelis kita itu datang dengan penuh dengan dosa. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi asbab berkah ini majelis, asbab keberkahan ini majelis, Allah ampunkan semua dosanya. Nabi mengatakan, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Sesungguhnya kata Nabi, aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Jangankan Nabi Pak, sekali berimam Abu Hanifah saja, Imam Abu Hanifah madhab Hanafi itu mampu melihat dosa-dosa orang yang sedang wudhu. Sekali berimam Abu Hanifah mampu melihat dosa orang yang sedang wudhu. Dosa apa yang lebur dengan asbab wudhu. Katingali Pak, komo Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pemuda tadi masuk, Rasul melihat dosa pemuda tadi penuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tetapi asbab dia duduk di majelis Rasulullah, asbab duduk di majelis zikir, maka Allah ampunkan dosanya. Hadirin yang mulia, kita masih bicara tentang fadilah hadir pengawasan. Dalam satu hadis dikatakan, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu majelis dalam rangka eling ke Allah. Yang saya sampaikan tadi, elingnya bisa berbagai macam cara. La yuriduna bidzalika illa wajhah, mereka kumpul semata-mata neangan ridho Allah, neangan pahala ti Allah, neangan ampunan ti Allah, neangan keselamatan dunia jeung akhirat. Maka bagi kumpulan orang seperti itu, illa nadahum munadim minas sama, akan ada malaikat yang menyeru daripada langit. Apa seruannya? Ketika majlis tadi bubar, malaikat tadi berkata, ankumu maghfurun lakum, silakan kalian berdiri dalam keadaan dosa kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu Pak, bukan hanya itu Bu, bukan hanya diampunkan. Ketika seseorang hadir dalam satu majlis dengan berangkat untuk mencari pahala, ridho, ampunan dan keselamatan dunia akhirat, maka selain dosanya diampunkan oleh Allah, umpama dia datang dari rumah bawa sagunung dosa, dosa gunung dihampuraku Allah, maka qad buddilat sayyi'atukum hasanah, sungguh telah diganti dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi lamun datang ka dieu ti rumah mawa sagunung dosa, eta nu sagunung dosa dihampura, balik mawa pahala sagunung. Luar biasa Pak. Jadi ini adalah salah satu di antara sekian banyak fadilah pengajian.